ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025 dengan surat yang memang sudah saya terima baik secara fisik maupun secara elektronik ya. Jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada. Termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak Pak Titi untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diutak-utik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan Oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya. Itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi, silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain. Gitu loh. Ya, jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian. Ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan? Bisa, gitu ya. Oke, saya kira itu ya, Mas. Terus ini Pak, untuk kasus dari 26 Maret kerap disebut Saya belum sampai pertanyaan itu. Jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia, Ya, tidak sudah. ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama tanggal 26 Maret ya. Oke, makasih.